Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pojok Pendidikan, kembali lagi di acara podcast Pojok Pendidikan MAK Negeri ND, ruang obrolan santai tapi penuh dengan inspirasi. Hai, bersama saya Ine Cantika Kunda. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni... Halo semua, perkenalkan nama saya Abdul Guntur Iho. Teman-teman bisa memanggil saya Guntur. Halo Guntur, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Halo Sobat, jadi si Guntur ini merupakan salah satu siswa baru MAK Negeri ND ya? Iya betul banget. Jadi siswa baru itu memang penuh dengan rasa yang campur aduk, dari sedihnya, senangnya, groginya, dan bahkan bingung mau menentukan jurusan mana yang mau dipilih. Iya betul banget, apalagi kan kita jauh dari rumah, pasti rasa untuk kangen pulang itu banyak banget. Dan kalau soal bingung milih jurusan itu pasti ada rasa bingungnya. Jadi gimana sih Guntur, cerita singkatnya kamu sampai bisa memilih MAK ini sebagai sekolah kamu? Oke, kalau cerita singkatnya, saya ini udah menargetkan MAK ini dari saya kelas 7. Dengar-dengar dari guru-guru gitu, sekolah ini bagus gitu. Jadi kayak dalam hati itu udah merasa, wah ini sekolah bagus gitu, pengen masuk ke sini. Apalagi kan saya ini generasi sandwich ya, yang generasi yang bisa jadi tulang punggung keluarga gitu. Apalagi kan di sini sekolahnya kejuruan, jadi bisa langsung kerja gitu. Oke, jadi memang tujuannya tuh lulus dari sini langsung kerja gitu? Iya betul. Oke, terus gimana sih cerita singkatnya sampai kamu tuh bisa keterima di MAK? Jadi cerita singkatnya itu lucu banget sih. Saya datangnya pagi, tapi sebenarnya saya itu sesi 2 di sore. Itu saya tunggu sampai ya sekitar 3 jam lah gitu. Sekitar 3 jam? Iya 3 jam. Terus pas kerja soal tuh, yang bagian-bagian psikotes gitu itu, saya agak serius lah gitu. Alhamdulillah ya bisa ketemu. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira berapa lama sih perjalanan dari daerah asal kamu ke MAK ini? Saya itu kan dari Kupang itu menggunakan kapal ya. Cuman soalnya saya itu kan pas mau pesan tiket ke sini ke ND, dari Kupang ke ND itu tiketnya habis. Jadi masih singgah ke Alor dulu. Iya, jadi singgah ke Alor dengan kapal cepat itu sekitar 5 jam lah. Terus dari Alor tidur semalam. Setelah itu sorenya naik kapal menuju ke sini itu sekitar 12 jaman. Sampai sini kira-kira tanggal berapa? Saya dari Kupang itu tanggal 10 lah, ya tanggal 10. Habis itu sampai di sini sampai di Alor itu tanggal 11. Lanjut lagi tidur semalam. Ini tidur semalam, habis itu tanggal 12-nya itu sore lanjut ke ND, sampai di ND itu tanggal 13. Oh ya. Oke, jadi gimana sih rasanya hari pertama kamu dalam menjalani kehidupan di MAK ini, terutama di asrama? Kalau menjalani hari kehidupan sih kayak apa ya, kayak ada rasa-rasa takut gitu lihat kawan-kawannya gitu tuh. Terus ada rasa apa ya, kayak masih apa buat berteman gitu. Tapi setelah lama di sini itu udah mulai terbiasa dengan kawan-kawan. Apa kawan-kawan di sini kan asik-asik gitu. Bener banget, apalagi dari daerah-daerah tuh kan banyak kan, jadi teman kita tuh semakin banyak. Iya bener banget. Terus gimana sih ya rutinitas harian sebagai siswa berasrama nih? Kalau rutinitas di sini ya cukup padat ya, mulai dari kita kan bangun subuh habis itu. Kalau saya sendiri sih bangun subuh, habis itu langsung mandi habis langsung wudhu, sholat. Setelah sholat itu kita lagi masih kajian ngaji gitu kan, ngaji sama ustadz. Iya sama ustadz gitu. Setelah ngaji kita siap-siap ke asrama, siap-siap sarapan, ambil sarapan. Setelah itu kita menuju ke musola untuk sholat duha. Setelah sholat duha itu kita masih ada kajian lagi itu kajian bahasa Arab. Kajian di sini itu kalau pagi itu ada 2 lah. Kalau setelah sholat duha itu ada kajian bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu Senin sama Rabu, Selasa sama Rabu. Kalau bahasa Arab itu Kamis sama Sabtu.
Setelah sholat duha, kajian setelah kajian kita masuk ke kelas. Kalau sini kan kita seminggu di kelas, seminggu di lab. Jadi kita kadang-kadang ke kelas, ke lab. Kita belajar. Kita ada isoma itu istirahat sholat makan. Jadi kita buat ambil sholat habis kita makan siang. Ntar jam 1 kita menuju ke kelas kita menerima pelajaran. Kita pulang itu jam 2:30 lah gitu. Setelah setengah jam, kalau dari saya sih setelah pulang itu masih istirahat sedikit, mandi, siap untuk sholat. Kalau habis sholat asar itu kita eskul, ada yang eskul, ada yang tidak akan, jadi ada selang untuk istirahat gitu. Jam 5-nya kita ambil makan malam. Kita makan, habis itu setelah makan kita menuju ke musola untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu ada kajian lagi itu ada macam-macam lah kajiannya. Setelah sholat isya itu ada pembelajaran malam lagi, jadi wah, benar-benar padat. Iya, benar padat lah. Ini habis pembelajaran itu bisa di musola, bisa di perpus, bisa di lab gitu, buat kayak misalnya ada yang punya PR gitu. Jam 10 itu, jam setengah 10 kita ke asrama masing-masing buat ini tidur. Kalau boleh tahu, Guntur nih ikut ekskul apa saja sih? Kalau saya sih ekskulnya ekskul podcast. Setelah itu paskib teater, seni teater. Oh, bagus juga ya? Iya. Ya benar banget. Syukur juga di MAK ini tuh banyak ekskul. Jadi kita yang ngerasa kangen rumah atau apa itu agak kurang lah. Iya, agak kurang. Soalnya kan kita sini juga seru-seru gitu kan. Bener banget. Jadi gimana sih ya kesannya si Guntur terhadap guru-guru di MAK ini? Kalau menurut saya sih guru-guru di sini tuh asik ya. Mungkin ada beberapa yang kayak kurang asik gitu. Yeah. Kalau di sini kan ada guru yang Gen Z gitu kan, kayak dan kita gitu. Gitulah pokoknya asik guru-guru di sini. Sekarang Guntur tuh memilih jurusan apa dan alasan apa sih Guntur memilih jurusan tersebut? Kalau saya sendiri memilih jurusan PPLG ya. PPLG itu pengembangan perangkat lunak dan game. Alasannya saya itu lebih tertarik ke ilmu kayak coding gitu kan, lebih menantang gitu. Apalagi kayak ada buat logika. Ini kan zaman teknologi gitu kan. Jadi mungkin banyak lah yang kayak prospek karirnya gitu. Guntur sudah berapa lama di MAK ini? Kurang lebih satu bulan lebih. Nah, menuju 2 bulan. Selama 1 bulan lebih mau ke 2 bulan nih, ada nggak sih ya momen lucu atau spesial yang terjadi di asrama maupun di sekolah? Kalau momen lucu banyak sih, pokoknya kayak di kelas kan baru-baru ini kan lomba 17 Agustus. Yeah. Terus kita lihat teman-teman kita itu ada yang kan lomba mak grup gitu. Itu lucu-lucu banget orang ekspresinya. Apalagi kan kakak kelas yang buat itu, atau kan mereka tarik-tarik gitu talinya. Jadi ekspresi mereka itu kayak ada yang pendek itu kan gak bisa meraih kerupuknya, itu tinggi banget. Kalau momen spesialnya tuh apa sih? Kayak gimana sih? Momen spesialnya saya di sini ikut kayak pernah ini juara 1 di sini, juara 1 nih lomba cerdas cermat gitu ya, pas 17 Agustus kemarin. Alhamdulillah banget. Oke. Jadi selama kamu bersekolah di sini MAK, apa sih harapan terbesar kamu? Kalau harapan terbesar saya sih pengen lulus dari sini nih langsung keterima kerja, terus bisa kayak membantu bapak saya buat menyekolahkan adik-adik saya gitu. Masya Allah. Oke. Kira-kira pesan kamu untuk teman-teman sesama siswa baru agar tetap semangat dan beradaptasi di asrama ini? Pesan saya sih buat teman-teman yang siswa baru di sini itu pokoknya jangan kepikiran buat hitung-hitung hari, soalnya kan pasti ngerasa lama banget di sini. Jadi kayak mengikuti alur aja, gak usah hitung-hitung hari. Pasti kita kalau gak ngitung hari itu pasti kayak rasanya lebih cepat banget kalau mau pulang tuh. Terus di sini kan banyak pelajarannya. Kita seminggu di lab, seminggu di lab. Pasti teori habis di lab. Itu pasti tugasnya banyak terus menumpuk. Jadi kita harus tetap semangat buat mengerjakan itu. Apalagi kan di sini bisa buat mengejar prestasi gitu di sini. Jadi gitu, pesan dari saya seperti itu.
Oke, kayaknya sampai sini saja deh obrolan kita. Iya. Jadi itu tadi cerita dari si Guntur, dari pengalaman pertamanya, kesan pertamanya, dan bahkan momen-momen lucu dan spesial lainnya. Oke, kalau begitu kita tutup aja ya. Iya,